Hei, Pak, please deh. Gara-gara surat itulah, makanya FIFA membatalkannya. Kalau Anda bersikap sebagai negarawan, tentu tidak akan demikian. Ada sikap ambigu yang kami tangkap di situ. Kalau memang ingin menolak, tolaklah dari setahun yang lalu. Bukankah Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mengingatkan adanya Israel di dalamnya? Tapi kenapa sampai hari ini tuh baru kemudian Maret ini dilakukan penolakan? Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Alinea pertama, Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalil inilah yang menjadikan sebagian masyarakat menolak kehadiran tim sepak bola Israel dalam gelaran Piala Dunia U20 yang bakal dihelat di Indonesia 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Tanah airku tidak kulupakan. Selain itu, kebijakan luar negeri Indonesia sebetulnya tak pernah berubah sejengkal pun terkait dengan kemerdekaan Palestina. Negeri yang hingga kini masih berkonflik dengan Israel. Dengan kata lain, apapun kegiatannya, kalau sudah bersentuhan dengan Israel, sebisa mungkin tidak dilakoni, termasuk di olahraga. Nah, FIFA sebagai pemilik gelaran Piala Dunia U20, sejatinya sudah mengumumkan Israel itu sudah lolos. Israel sudah lolos sebagai peserta pada akhir Juni 2022. Akan tetapi penolakan di Indonesia baru santer pada Maret ini atau berselang hampir 1 tahun. Inilah yang dinilai sebagian orang. Inilah yang dinilai sebagian pihak ada tendensi politis di dalamnya. Terutama menyangkut tentang hajat akbar pemilu 2024. Sejatinya Indonesia ditabalkan sebagai tuan rumah pada 2019 untuk perhelatan 2021 setelah mengalahkan niat Brasil dan Peru. Namun, pandemi COVID-19 yang membuat gelaran ini diundur hingga 2023. Asal kita tahu sajalah ya, untuk mendapatkan kepercayaan ini tidak mudah. Open bidding sudah dilakukan. Artinya Indonesia sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan kesempatan yang mungkin seumur-umur Republik ini belum tentu didapat lagi. Posisi ini tidak mudah didapatkan. Ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan itu pun belum selesai. Karena kita harus melampirkan surat resmi dari kepresidenan. Surat resmi dari pemerintah bahwa memang mereka mendukung hajat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Itu juga masih belum cukup. Masih ada surat-surat dari kementerian-kementerian yang sebagai unsur untuk mendukungnya. Nah, pada Agustus 2019, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani jaminan itu, disertai surat jaminan dari Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kapolri. Persiapan demi persiapan pun dilakukan, dan sejumlah kepala daerah yang memiliki stadion sebagai tempat hajat akbar pun sudah menyatakan kesiapannya. Mana saja itu di Jakabaring di Sumatera Selatan, Gelora Bung Karno Jakarta, Sijalak Harupat Bandung Jawa Barat, Manahan Solo Jawa Tengah, Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur, dan Kapten Iwayan Dipta di Gianyar Bali. Semua itu menjadi buyar seketika ketika Gubernur Bali Iwayan Koster pada Selasa 14 Maret 2023 menyatakan sikap menolak Israel berlaga di Bali. Dia menjilat ludahnya sendiri setelah Januari 23 yang lalu menandatangani kesepakatan tersebut. Bahkan siap mendukung ajang itu tampil di Pulau Dewata. Setali 3 uang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengungkapkan hal serupa pada Kamis 23 Maret 2023. Keduanya mendasari penolakan itu karena mengikuti teriakan Bung Karno di masa lalu terkait dengan Israel. Disinilah letak persoalannya. Ketika kemudian terakhir mereka justru menyayangkan ketika FIFA sudah membuat keputusan pada akhirnya membatalkan, mendadak keduanya merasa prihatin bahwa Indonesia
akhirnya batal jadi tuan rumah. Hey, Pak, please deh. Gara-gara surat itulah, makanya FIFA membatalkannya. Kalau Anda bersikap sebagai negarawan, tentu tidak akan demikian. Ada sikap ambigu yang kami tangkap di situ. Kalau memang ingin menolak, tolaklah dari setahun yang lalu. Bukankah Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mengingatkan adanya Israel di dalamnya? Tapi kenapa sampai hari ini baru kemudian Maret ini dilakukan penolakan? Yang kita tahu, Piala Dunia itu adalah satu paket dengan pesertanya. Artinya peserta-peserta yang menjadi ikut di dalamnya itu sudah lolos hasil kualifikasi. Nggak mungkin kita memilih, nggak mungkin kita menjadi tuan rumah, tapi di situ ada Israel yang tidak boleh masuk ke sini. Padahal mereka berhak di dalamnya. Jangan kemudian dianggap itu melanggar konstitusi, terlalu kekanak-kanakan kalau itu berpikirnya. Bayangkan, apa iya sih kita cuman bilang, saya pengen jadi tuan rumah tapi si A tidak boleh tampil. Gak bisa begitu. Tegas saja dari awal, iya, enggak. Itu yang tidak boleh terjadi. Penolakan dua gubernur tersebut tak lepas dari aroma politik yang menyeruak. Karena mereka masih banyak menganggap olahraga dan politik tidak bisa dipisahkan. Bahkan ada juga yang menyebut politik dan olahraga tak boleh disatukan. Semua sah-sah saja dan punya dalil masing-masing. Apapun bisa terjadi di olahraga. Penolakan terhadap Israel memang menjadi isu yang seksi dimainkan. Sentimen terhadap negeri Zionis tersebut selalu muncul karena dianggap menganeksasi Palestina. Politik Indonesia sejatinya, saya tegaskan sekali lagi, politik Indonesia sejatinya tidak akan pernah mundur sejengkal pun terkait dengan kemerdekaan Palestina. Dan itu sudah disuarakan di berbagai forum internasional. Catat itu. Ketika sepak bola akhirnya terkena imbas, pada akhirnya dibatalkan oleh FIFA, bukan pemerintahlah yang melarang tim Israel tampil. Karena memang regulasi FIFA yang harus ditaati oleh setiap anggotanya. Indonesia tidak mengundang tim ini dan tim-tim yang lain. Mereka masuk ke sini karena itu hak mereka dan mereka tampil karena mereka sudah lolos kualifikasi. Nggak mungkin dong kita memilih si A, si B, si C sebagai peserta Piala Dunia. Pikirannya kemana kalau begitu? Yang tidak bisa dipungkiri bahwa politik klub mengintervensi sepak bola dan menjadikan sebagai sebuah pertaruhan. Jangan heran kalau hal ini begitu runyam. Kondisi ini mau tidak mau memang menyeret posisi Ketua Umum PSSI Erick Thohir berpikir keras. Lobby yang dilakukan Erick terhadap Ketua FIFA ternyata tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Ya bisa dibilang inilah ujian yang besar buat Erick. Dalam kapasitasnya sebagai tokoh olahraga internasional, tentu ini menjadi pertanyaan besar. Kita juga pasti tahu lah, nggak mungkin Erick tidak berjuang untuk menggolkan Indonesia tetap mendapatkan posisi sebagai tuan rumah. Tapi apa mau dikata, FIFA, ya kalau menurut saya, FIFA itu lebih berkuasa ketimbang PBB. Karena sekali FIFA bilang tidak, maka semua negara itu pasti akan ikut. Kalau dibilang FIFA juga bermain dengan politik, nggak pernah bisa dilepaskan olahraga itu dari politik. Tidak bisa juga olahraga dan politik tidak berjalan. Keduanya bisa berjalan, tetapi letakkanlah secara proporsional. Padahal kalau menyoal Israel, Indonesia bukan sekali dua kali kedatangan delegasi resmi. Simak saja, di Nusa Dua Bali pada 20-24 Maret 2022 ada sidang Interparliamentary Union atau IPU yang ke-144. Adakah Israel hadir? Ada. Utusan dari Knesset. Atau itu DPR-nya Israel lah. Apakah Koster menolak? Enggak tuh, menyambut dengan baik. Apakah kemudian ada unjuk rasa menolak mereka? Juga enggak ada. Dan legislator Senayan pun adem-adem. Dingin-dingin saja melihat itu. Pertanyaannya apakah karena memang itu ada Puan Maharani sebagai ketua DPR di situ? Maka semua adem-adem ayam saja. Atau kisah yang lain yang ketika pebulu tangkis Misha Zilberman tampil di kejuaraan dunia di Istora Senayan pada 11 Agustus 2015. Kemudian ada lagi yang lain, atlet lagi. Ada Yuval Semla dan Noah Siran yang berlaga di kejuaraan dunia panjat tebing 2022 di SCBD pada 24 sampai 26 September 2022. Begitu juga di Velodrome Rawamangun. Ada 3 pembalap yang tampil di UCI Track Cycling Nation Cup 2023.
pada 23 sampai 26 Februari 2023. Masih baru loh, masih hangat itu. Mau cerita yang lain? Coba mari kita buka buku Menari di Angkasa. Sebuah biografi mantan Panglima Komando Pertahanan Udara, Marsikal Muda Djoko Purwoko. Di situ terungkap bahwa pada era 1980 beberapa penerbang tempur TNI Angkatan Udara mendapat pelatihan di Israel. Operasi ini jelas rahasia karena ini operasi intelijen. Jadi karena memang harus demikian karena memang dua negara ini kan tidak memiliki hubungan diplomatik. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa Indonesia memang tidak pernah secara terbuka memiliki hubungan dengan Israel. Kecuali Gus Dur yang terang-terangan pada 1994 berkunjung Tel Aviv karena diundang oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania. Bila melihat konteks keolahragaan, sejatinya timnas Palestina pernah dilatih oleh orang Israel, Azmi Nazar. Bahkan sentuhan Nazar ini sukses membawa tim ini menyabet medali perunggu di Pesta Olahraga Arab pada 1999 di Amman, Yordania. Kita kembali lagi terkait dengan penolakan. Padahal Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, pun memahami posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Mereka tidak mempermasalahkan tuh. Padahal yang dibela oleh banyakan orang di sini adalah Palestina. Tapi apa yang terjadi? Justru Dubes Palestina tidak mempersoalkan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia. Kata Pak Dubes, Israel itu sudah melalui cara yang sah dan sesuai aturan. Jadi tidak terkait dengan suka atau tidak suka dari suatu negara. Apabila kompetisi ini sudah berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku, selesai, that's it. Nggak boleh kemudian ada suka tidak suka di dalamnya. Apalagi kalau kemudian ya mungkin ada dimainkan unsur politis. Kalau kita melihat geopolitik di Timur Tengah, saat ini berbeda dengan masa Bung Karno dulu. Bahwa Palestina adalah negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia pada 6 September 1944, itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Dan jangan juga dilupakan, kini sejumlah negara-negara Arab pun sudah mulai bersentuhan dengan Israel. Bahkan mereka membuka kedutaan besarnya di sana. Atau setidaknya mulai terlibat dialog dengan Israel. Sejauh ini memang ada puluhan negara yang tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Dua diantaranya Indonesia dan Malaysia. Dalam kondisi seperti ini, rasanya juga patut kita dengar pendapat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Ia menyebutkan ajang Piala Dunia U20 mestinya bisa menjadi momentum bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk mengajak Israel dan Palestina menuju meja perundingan. Indonesia harusnya bisa mengambil momentum ini dalam upaya perdamaian Palestina dan Israel. Tapi kan banyak yang nggak nyampe ke situ Pak pikirannya. Tapi semua sudah terlambat karena FIFA sudah memutuskan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Ya, kini kita tinggal menunggu saja sanksi apa yang akan dijatuhkan untuk Indonesia. Kalau akhirnya negeri ini dilarang mengikuti kegiatan sepak bola dunia, dan termasuk beberapa cabang olahraga yang akan berlaga di tingkat internasional, ya sudah, kita terima saja itu. Apakah kalau ini terjadi, apakah para penolak tim Israel itu mau bertanggung jawab? Camkan itu.